Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbul arsyil azim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan muliakan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Amin, kemudian para ustadz, ustazah, para senior, sesepuh, dan para orang tua kita, kemudian kepada seluruh jamaah, ibu bapak, remaja-remaji, anak-anak semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita sebagai hamba yang istiqomah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya tidak berpanjang lebar, tetapi saya dahului ceramah malam ini dengan pertanyaan. Ibu bapak masih istiqomah? Ya, sampai akhir. Besok insya Allah Ramadan ya, saum. Baca Qur'annya tetap ya. Amin. Karena begini, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Adapun kita hanya berupaya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat memang seseorang itu tidak pantas, maka dia tidak akan dijadikan istiqomah. Dan ketika kita melihat diri kita masih istiqomah, bahwa ingat itu adalah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sering terdengar di telinga kita, yang mungkin kita sudah hafal, dan ini sahih memang, sahih hadisnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada terusnya ternyata. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh atau dalam kondisi dia beriman dan dengan penuh harapan, berharap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan siapa yang menegakkan, mengamalkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, atau dia orangnya ini yang menegakkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan wahtisaban, dalam kondisi beriman, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud imanan ini dalam kondisi beriman adalah dia meyakini kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasanya itu betul-betul dilakukan karena dia tahu bahwa itu adalah rukun, bahwa itu adalah kewajiban yang jika ditinggalkan maka dia harus menanggung risiko. Dia menanggung risiko dosa. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menggabungkan, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar itu juga diampuni dosanya yang telah lalu. Imanan wahtisaban, dalam kondisi dia beriman, betul-betul yakin tanpa ragu. Dia berpuasa bukan karena malu sama tetangga,
takut dibilang nggak puasa. Atau bukan karena di kantor misalnya sama temen, wah malu ada ustadz atau ada teman nanti dikatakan nggak berpuasa. Sekalipun puasanya memenuhi syaratnya, syarat sah puasa, tidak minum, tidak makan, sempurna dia dari fajar sampai maghrib, tidak melakukan kedustaan dan segala macam. Tapi kalau niatnya karena malu, malu dilihat, maka tidak membuahkan hasil. Maka niat itu penting. Ini yang pertama adalah dengan penuh keimanan. Memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kondisi suasana lingkungan kantor, bukan karena malu. Karena Allah Subhanahu wa taala, terserah orang mau tahu atau tidak, yang jelas menjalankan ibadah dengan penuh keimanan dan meyakini bahwa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Kemudian ihtisaban. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah mengharap keridhaan Allah. Ternyata ihtisaban ini punya makna yang mendalam. Dia tidak hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada konsekuensi yang harus dia lakukan untuk membuktikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan ada orang menawarkan, ada sebuah peluang. Ini ada modal, peluang usaha. Modalnya 10.000 saja. Dan peluang usaha ini tidak diberikan di waktu-waktu yang lain dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali kita. Modalnya 10.000. Ada yang tidak punya 10.000. Mohon yang nggak punya 10.000 tunjukkan. Punya semuanya, walaupun tidak di sini, mungkin di rumah atau mungkin di ATM. Dan ternyata menjanjikan sebuah hasil, kalau mau gabung dengan bisnis yang 10.000 ini, usaha ini, akan mendapatkan rumah tingkat 3 senilai 4 miliar. Modal 10.000, hasilnya 4 miliar. 95% pasti berhasil. Yang 5% kemungkinan tidak. Tapi kalau 95%, risiko kita mengeluarkan 10.000 seandainya pun nggak berhasil, kita juga nggak akan melirik itu. Cuma 10.000. Hanya 10.000 saja. Dan kita tidak pernah merasa rugi karena 10.000. Yang rugi adalah ketika kita tidak menerima tawaran yang hasilnya sudah jelas di depan mata, itu rumahnya tingkat 3, harganya 4 miliar. Ini mobilnya Pajero, ini mobil Pajero 3 misalnya. Uang 5 miliar, modalnya 10.000. Yang rugi ketika kita menghilangkan kesempatan itu, tidak ikut, dan ternyata orang lain mendapatkannya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita hari ini, ke depannya Ramadan yang pahalanya luar biasa. Bahkan Lailatul Qadar saja kita sudah sepakat ya. Sudah sepakat ini berdasarkan Al-Qur'an. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita sedekah pada hari itu nilainya tuh sedekah lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kita sholat pada hari itu nilainya lebih. Allah tawarkan itu. Keberuntungan yang sangat banyak. Ketika kita istighfar. Ini Lailatul Qadar ya. Sekarang saya tanya, mana pahala lebih besar? Menegakkan sholat ibadah di malam Lailatul Qadar atau berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Mana yang lebih besar? Suruh milih nih. Sama-sama besar, Mbak. Rumah 3 tingkat, Pajero 3,
Uang 5 miliar. Pilih semua. Ini mukmin itu harus cerdas, Pak. Jawabannya 100% betul. Pilih semua. Kenapa? Allah tawarkan dua-duanya. Tapi kalau kita suruh menghitung, disuruh memilih, atau kita disuruh memahami mana lebih besar, lebih besar adalah puasa 1 hari Ramadan. Kenapa? Karena puasa itu adalah kewajiban. Selain kalau ditinggalkan terancam dengan dosa, dan ketika dilaksanakan sudah jelas hanya Allah. Kan kita sudah ngerti hadisnya itu. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya besarnya pahala puasa 1 hari Ramadan. Kita tidak mampu untuk membayangkan, menghitung-hitung dengan ukuran dunia. Ini puasa Ramadan yang pahalanya. Pahala Ramadan. Kita tidak mampu. Karena Allah tidak memberikan angka kepada kita. Masih ada waktu, insyaallah 5 menitan lagi. Allah tidak menetapkan angka kepada kita. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan betapa dahsyatnya puasa bulan Ramadan. Maka kita disuruh imanan wahtisaban, dengan benar-benar keimanan yang kuat, wahtisaban dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini gak hanya berharap, ada konsekuensi. Artinya orang beriman itu perhitungan. Perhitungan, Pak. Dia kalau melakukan amalan ini dapatnya apa? Kalau dia beramal ini dapatnya apa? Itu perhitungan. Orang kalau sudah perhitungan, Pak, itu mikir untuk merugi. Dapatnya berapa nih? Kan kalau kita mengatakan orang beruntung itu, kalau dunia lah ya, dunia. Itu biasanya ukurannya adalah materi. Uangnya banyak, rumahnya banyak, harta banyak, bisnisnya banyak, istrinya 1. Ya, 4 boleh. Tapi 1 saja yang kalau mau. Ibu-ibu, makanya Bu, ini saya ajarkan doa. Maksudnya bulan Ramadan ini keuntungannya itu bukan hanya akhirat. Ibu-ibu kalau pengen langgeng, suaminya nggak kemana-mana, nggak lari-lari, berdoa Bu, bulan Ramadan ini makbul. Bagaimana supaya suami ibu terpikat hanya dengan ibu saja, nggak dengan yang lain. Makbul. Baik, kita kembali lagi ke tema. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hadiah Ramadan ini, Pak, itu bukan cuma akhirat saja. Kan kita tahu Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Itu bukan hanya persoalan akhirat yang kita dapat, Bapak Ibu, tapi dunia. Bagaimana ketika dalam musim-musim krisis misalnya atau paceklik, orang mungkin merasakan susah. Secara zahir betul, mungkin sama-sama kelihatan susah. Tetapi yang merasakan itu berbeda, Pak. Mungkin yang sana sama-sama kelihatan, tapi ternyata ada seseorang yang merasakan kesusahan itu tidak begitu berat. Dan itu dia rasakan begitu ringan. Kehidupannya sehat, ibadah enak, rumah tangganya rukun. Dan boleh kita berdoa di Ramadan ini, meminta kekayaan, meminta kesejahteraan. Kenapa kita nggak lakukan itu di bulan Ramadan? Kan Allah berikan itu dunia akhirat. Bapak Ibu misalnya kepingin umrah Ramadan, jangan mengukur, mohon maaf Bapak Ibu, jangan mengukur kemampuan kita dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita tidak punya uang, mungkin 20.000 saja. Seakan-akan nggak mungkin saya mampu umrah bulan Ramadan misalkan, atau tidak mungkin saya mampu melaksanakan ini dan itu. Itu kan analogi kita. Analogi iman berbeda. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan bulan Ramadan ketika dilipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan lebih.
maka itu kesempatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan. Dan ketika berdoa di siang hari bulan Ramadan saja makbul, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan dengan alasan apa lagi, ibaratnya seperti itu, Pak. Bulan di satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi itu hadiah yang tidak ada di bulan lain, dan puasa Ramadan ini juga tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Pahalanya beda, Pak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tawarkan, ini adalah keuntungan. Makanya sebetulnya tema malam ini itu adalah menggapai keberuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seakan-akan kita ini adalah seorang bisnismen yang penuh perhitungan modal untung rugi. Yang kalau kita tinggalkan kita akan rugi, yang kalau kita lakukan untung. Itu kalau bisnis, Pak. Walaupun dijelaskan sama mentor sedemikian rupa dan seakan-akan keberhasilan itu nyata, tapi itu tidak pasti. Bisa saja tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hilang. Dan kalaupun dia mendapatkan itu, yang penting yang kita yakini adalah pasti itu akan musnah dengan kematian, dengan hari kiamat, dan musnah. Itulah keberuntungan dunia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan keberuntungan kepada kita, itulah keberuntungan yang pasti, yang tidak hanya dinikmati di dunia tapi juga di akhirat. Dan inilah Ramadan, Pak. Dan Ramadan itu untungnya dunia akhirat. Siapa yang memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, dia akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Dan ini adalah keyakinan umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.